Di Bima itu satu ironi, bukan sekedar menghina etika, tapi sekaligus menghina demokrasi. Kalau kita lihat data pada Pilkada 9 Desember 2020 saat ini, ada sekitar 9 keluarga pejabat yang mengikuti Pilkada serentak. Ya. Pertama ada Gibran Rakabuming dalam pemilihan wali kota Solo. Nah, kemudian yang kedua adalah Tangerang Selatan, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah. Kemudian yang saat ini diusung oleh Partai Demokrat karena beliau memang adalah pengurus DPP Partai Demokrat. Berhadapan dengan keponakan Prabowo Subianto, yaitu Rahayu Saraswati Joyohadikusumo yang diusung oleh Partai Gerindra. Kemudian berhadapan dengan putra Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah, atau adik Ratu Atut, yang bernama Pilar Saga Ihsan. Begitu juga adik Wali Kota Tangsel, Airin Rahmidiani, yaitu Aldrin Ramadian, yang dikabarkan tertarik yang juga ingin menggantikan posisi kakaknya. Selain nama-nama di atas, juga kita dengar kabar menantu Jokowi di Pilkada Kota Medan, yaitu Bobi Nasution. Kemudian anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Handito Himawan, kemudian di Pilkada Kediri. Kemudian istri Bupati Banyuwangi Azwar Anas, yaitu Ipuk Fistiandani di Pilkada Banyuwangi, adik mantan Syahrul Yassin Limpo, Imran Yassin Limpo di Pilkada Kota Makassar, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Eka di Pilkada Kabupaten Bima. Saya tertarik dengan satu data yang dipublikasikan oleh Negara Institute, bahwa dalam pilkada, terutama sejak 2019, sekitar 99 orang anggota DPR RI itu, terutama DPR RI 2019-2024, merupakan bagian dari dinasti politik, ya, karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik. Sementara pada pemilu 2014 terdapat 51 kasus, dan pemilu 2009 ada 27 kasus. Dinasti politik telah diakui menjadi ancaman bagi demokrasi. Nah, terutama di Kabupaten Bima, ada satu hal yang ironi bagi kita, Kabupaten Bima itu. Bahkan justru dilanggengkan oleh para aktivis dan masyarakatnya. Di Bima itu satu ironi, bukan sekedar menghina etika, tapi sekaligus menghina demokrasi. Ya, saya sangat mengucapkan dengan sangat terang bahwa praktik politik di Bima itu bukan sekedar menghina etika, tetapi sekaligus menghina demokrasi. Pertama, dalam sejarah, kekuasaan itu dijalankan oleh eksekutif atau yang disebut dengan oleh raja. Seorang kepala eksekutif, dia sekaligus menjadi kepala legislatif dan kepala yudikatif. Sehingga seluruh sistem politik, seluruh peraturan hukum, dan seluruh kebijakan perundang-undangan ditentukan oleh satu lembaga yang disebut dengan eksekutif. Maka muncullah apa yang disebut dengan pembagian kekuasaan atau trias politika. Bahwa kekuasaan yang diselenggarakan oleh satu lembaga itu cenderung mengalami cenderung
disalahgunakan, cenderung diarahkan untuk melakukan nepotisme dan korupsi besar-besaran, maka dibentuklah satu lembaga yang mengawasi eksekutif. Satu lembaga yang mengontrol jalannya pemerintahan yang diselenggarakan oleh eksekutif yang bernama legislatif. Maka itulah falsafah dasar daripada pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan atau yang disebut dengan trias politika. Kekuasaan eksekutif harus dikontrol supaya tidak disalahgunakan. Supaya kekuasaannya tidak diarahkan untuk mengakal-akali demokrasi, mengakal-akali politik, mengakal-akali hukum hanya untuk memperbanyak atau mengumpulkan banyak sumber daya ekonomi dan sumber daya politik. Sehingga dia harus dikontrol. Nah, yang mengontrol ini sifatnya independen, dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Maka eksekutif disebut sebagai simbol daulat rakyat, simbol kemerdekaan rakyat, ya, simbol kehendak rakyat, supaya dia mengontrol eksekutif itu. Jika eksekutif melakukan penyimpangan, maka dia wajib mengontrol, dia wajib menegur, dia wajib mengevaluasi. Dan kedua lembaga ini tidak boleh saling mengintip. Ya. Tetapi yang terjadi di Bima bukan saja saling mengintip, bukan saja saling saling melegitimasi, tapi sekaligus saling bersenggama. Karena ketua legislatif dipimpin oleh putranya sendiri, di mana eksekutif dipimpin oleh ibunya sendiri. Bagaimana cara melakukan controlling? Bagaimana cara dia menegur ibunya? Ya, bagaimana dia mengevaluasi ibunya? Mustahil terjadi. Di satu sisi dia tinggal di dalam satu keluarga. Sementara ada hal yang tidak boleh diketahui oleh eksekutif dan ada hal yang tidak boleh diketahui oleh legislatif di dalam proses penyusunan kebijakan. Tetapi hal ini, kedua hal itu dapat mereka saling mengetahui, ya, karena dipimpin oleh satu keluarga. Jadi yang terjadi di Bima saat ini adalah satu praktek monarki, neomonarki, ya, neomonarki, bisa dikatakan neomonarki yang mendungukan kita.